Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi ke-13 yaitu tentang praktik pembelajaran mendengarkan berbicara di MI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Kiki Puspitasari, yang kedua ada Sylvia Tri Anggraini, dan saya sendiri, Umi Farida. Telaah standar isi keterampilan mendengarkan berbicara. Keterampilan mendengarkan bersifat reseptif dan keterampilan berbicara bersifat produktif. Apabila keduanya dipadukan, akan menjadi keterampilan yang realistis sesuai dengan kenyataan dalam menerapkan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggabungannya seperti berdiskusi, bertanya jawab, dan berdialog. Oleh karena itu, sedapat mungkin keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam pembelajarannya dapat dipadukan bila secara nyata kedua keterampilan itu menuntut sedemikian rupa. Selanjutnya, mengembangkan RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mendengarkan Berbicara. Mengembangkan RPP mendengarkan berbicara mengarah kepada kegiatan menulis RPP atau menelaah RPP yang sudah ada. Yang perlu dicermati dalam mengembangkan RPP ada 5, yaitu yang pertama, ketepatan penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Ini hendaknya menjadi perhatian awal dan utama, karena penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator merupakan pangkal tolak kegiatan dan akan menentukan ketepatan komponen-komponen RPP lainnya. Dalam ketepatan penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator dapat dilihat dari kompetensi esensial dalam kompetensi dasar telah terjabarkan menjadi indikator secara benar dan rinci. Kemudian, kompetensi dasar itu telah dihubungkan dengan baik dalam rumusan indikator, dan penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator memiliki jenjang dan urutan yang tepat sebagai rangkaian perilaku belajar siswa. Yang kedua, ketepatan pemilihan bahan. Bahan ajar dihadirkan untuk memfasilitasi siswa mencapai kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, bahan ajar yang disediakan yaitu lembar pengumuman. Untuk lembar pengumuman ini dibacakan oleh guru dan tidak untuk dibaca oleh siswa di kelas. Dan kiat atau rambu-rambu bagaimana menyampaikan kembali isi pengumuman berupa bahasa lisan. Yang ketiga, ketepatan pemilihan media atau sumber belajar. Media atau sumber belajar yang dipilih atau disediakan harus tepat. Media atau sumber belajar yang digunakan adalah lembar pengumuman. Akan tetapi, lembar pengumuman itu hendaknya benar-benar belum pernah dibaca siswa atau hanya ada di tangan guru untuk dibacakan dan bukan dibaca oleh siswa. Kemudian yang keempat, ketepatan pengembangan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan menyebabkan terjadinya pengalaman belajar. Pengalaman belajar memungkinkan tercapainya indikator dan kompetensi pada diri siswa-siswi. Ketepatan pengembangan kegiatan pembelajaran meliputi mendengarkan pengumuman yang dibacakan, kemudian mendengarkan penjelasan narasumber, dan menuliskan hal-hal penting dari teks yang telah dibacakan. Dan yang terakhir kelima yaitu ketepatan instrumen asesmen yang akan digunakan. Instrumen asesmen tak kalah pentingnya dibandingkan komponen RPP yang lain. Bahkan, bila komponen yang lain sudah benar, akan tetapi instrumen asesmennya salah, akan sangat atau bahkan menghambat penyampaian tujuan pembelajaran sebagaimana terumus dalam indikator-indikator. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran mendengarkan berbicara. Dalam pembelajaran mendengarkan berbicara, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, bahan ajar berupa teks untuk didengarkan. Jadi jangan sampai disediakan teks yang bisa dibaca oleh siswa agar nantinya siswa tidak terfokus dalam membaca. Yang kedua, untuk cara penyajian bahan ajar mendengarkan dapat berupa rekaman yang nantinya bisa didengarkan oleh siswa atau dapat juga disediakan teks yang nantinya dibacakan oleh guru. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran mengkondisikan siswa mengembangkan keterampilan dalam mendengarkan berbicara. Dan yang terakhir, asesmen pembelajaran benar-benar mampu mengungkapkan kompetensi siswa dalam mendengarkan berbicara. Nah, untuk praktik pembelajaran mendengarkan berbicara ini dapat menggunakan strategi pemetaan pemikiran atau cara belajar yang menyenangkan dan kreatif, yaitu dengan melakukan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan bahan pembicaraan. Yang kedua, membuat kerangka pembicaraan. Yang ketiga, menguraikan secara spesifik kerangka pembicaraan. Yang keempat, mengkreasikan kerangka pembicaraan. Dan yang terakhir, berbicara secara akurat, relevan, terstruktur, terurut, jelas, paham dengan isi pembicaraan, dan juga relatif nyaring dan efektif. Nah, untuk model pembelajaran yang dapat dipraktikkan, salah satunya adalah percakapan, berbicara estetik, berbicara bertujuan, dan aktivitas drama. Itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kami kelompok 12 tentang praktik pembelajaran mendengarkan berbicara di MI. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.